jika mendapatkan musibah, ujian dari Allah Ta'ala, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya, ya, kami ini adalah miliknya Allah. Kami ini miliknya Allah, harta kami miliknya Allah, jiwa kami miliknya Allah. Ya, semua miliknya Allah. Inna lillah, kami miliknya Allah. Dan sungguhnya, hanya kepadanya lah kami akan kembali. Jadi ya, memang sadar dirinya milik Allah. Dia katakan pada dirinya, saya milik Allah. Dan saya akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mengembalikan setiap kali ada musibah, dia sadari memang itu bukan miliknya. Ketika hartanya terenggut, ya, jiwanya terenggut, hartanya terambil, atau tersita, atau hilang, dia sadar itu bukan miliknya. Itu miliknya Allah Ta'ala. Ya, nggak ada yang berkurang sebetulnya dalam dirinya. Nggak ada yang berkurang. Nggak ada yang habis sebetulnya. Karena itu miliknya Allah, bukan miliknya. Innalillah. Sehingga dia ridha, dia ikhlas atas ujian tersebut. Dia katakan, kami memang miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepadanya lah kami kembali. Maka orang-orang yang seperti itu, apa? Janjinya Allah Ta'ala. Ulaika alaihim. Kata Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwani rahimakumullah. Jadi, sejatinya orang-orang yang dapat ujian, musibah, itu orang yang dicintai Allah Ta'ala. Ya, orang yang dicintai Allah Ta'ala. Karena dengan ujian itu dia mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Rasul bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya, tidak ada satupun musibah yang terjadi pada diri Muslim, ya. Baik itu ada harta yang hilang ataupun dia mengalami kesedihan, mengalami rasa suntuk, ya, sumpek, atau dia mengalami gangguan, bahkan sampai-sampai kalau dia terkena duri yang kecil, semua ujian tadi itu menjadi kafarallahu biha min khotoyah, penghapus dosa-dosanya. Ya, penghapus dosa-dosanya. Nah, sehingga nikmat sebetulnya, bahwa kita ini sadar banyak dosa kok. Kita banyak dosa dan kita ini kurang sempat minta ampun, lupa istighfar. Kemudian Allah yang berkehendak agar dosa kita habis, agar kita kembali kepadanya dalam keadaan suci dari dosa, pangkat yang tinggi. Nah, kita ini sama Allah Ta'ala kemudian diberi ampunan dengan cara dikasih masalah, dikasih rasa sedih, ya, dikasih kekurangan harta, ya, dikasih kehilangan pangkat, kehilangan kedudukan. Walaupun kita nggak minta semua itu, ya, kita nggak menginginkan semua itu terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ya, itu menjadi bonus agar dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala dengan syarat kita sabar. Ya, sabar itu memang sesuatu yang nggak enak, ya, kita tahan, ya. Rasa nggak enak itu tidak kita keluh kesahkan, kita kemudian tetap istiqomah menjalankan ibadah, ya. Itu yang namanya sabar. Yang seperti itu justru menjadi jalan untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.